Informasi lainnya pemirsa, Jakarta disebut-sebut sebagai Smart City, namun julukan tersebut tidak hanya bagi teknologi yang disandangnya. Ketertiban warganya, kelengkapan fasilitas umum, serta keindahan ruang pandangnya sangat menentukan. Apakah Jakarta layak? Hai, saya David Silahoy. Jakarta pernah menjadi ajang internasional seperti Asian Games pada tahun 2018 lalu. Bahkan rencananya tahun 2022 akan digelar balap mobil elektrik Formula E di jalanan kota Jakarta. Namun pertanyaannya, apakah Jakarta siap dengan sejumlah persoalan yang masih terus terjadi dan belum selesai hingga saat ini? Kita lihat yuk. DKI Jakarta rencananya akan menjadi tuan rumah balap mobil elektrik Formula E pada tahun 2022 dan ajang olahraga internasional lainnya. Untuk menyambut gelaran tersebut, maka Jakarta harus dipersiapkan dengan baik infrastrukturnya, fasilitas umumnya, layanan publiknya, keamanan, hingga ketertiban warganya. Walau sejumlah titik telah dibenahi, namun demikian masih ada sejumlah hal yang mengganggu. Beberapa di antaranya adalah sampah visual, seperti kabel-kabel ini yang menggulung menggantung di tiang-tiang listrik di beberapa kawasan ibu kota. Seperti di kawasan Jalan Kendal depan stasiun Dukuh Atas, kabel-kabel ini menjuntai bertahun-tahun lamanya. Bahkan ada yang baru dipasang dan jaraknya dengan kepala pejalan kaki sangat dekat. Itu kabel-kabel yang menjuntai itu udah lama atau masih baru aja nih, Pak? Kalau saya tahu, setahu saya udah lama, Pak. Udah hampir 4 tahun, Pak, itu, Pak. 4 tahun? 4 tahun. Sebelumnya corona, Pak, udah lama. Ya. Di situ aja terus gitu? Begitu aja, menggantung gitu aja, Pak. Iya. Dari awal semakin bertambah kabelnya atau dia hanya segitu aja? Tadinya nggak banyak. Tadinya nggak banyak. Paling separohnya, sekarang tambah jadi banyak, Pak. Tak hanya di Jalan Kendal, sampah visual kabel juga ditemui di Jalan RP Suroso, Jalan Cut Mutia, dan jembatan-jembatan penyeberangan orang di kawasan Kuningan, Jakarta. Belum lagi kabel-kabel yang saling silang berseliweran di atas dan mengotori pemandangan kota. Pemda DKI Jakarta sebenarnya sudah bekerja sama dengan PT MTN dan PT AMKA menargetkan pembersihan 202 km pada akhir Desember tahun 2021 ini. Namun nyatanya masih banyak kabel jaringan yang menjuntai dan acak-acakan. Selain itu, tiang-tiang beton proyek monorel yang mangkrak di kawasan Kuningan, Jakarta ini sangat mengganggu pemandangan. Tiang-tiang ini sudah bertahun-tahun berdiri sejak peresmian pembangunan di tahun 2004 tanpa ada kejelasan akan diteruskan proyeknya atau akan dicabut dari kawasan ini. Persoalan lainnya adalah penyalahgunaan trotoar sebagai lokasi pedagang kaki lima untuk berdagang. Meskipun pemerintah telah berulang kali merealisasikan penertiban dan merelokasi tempat dagang, tetapi masih ditemukan banyak PKL yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Tidak hanya para PKL, rumah makan dan toko kelontong pun menyalahgunakan trotoar. Dari dunia transportasi, selain menimbulkan kemacetan, pengemudi yang tidak tertib juga menambah daftar semrawutnya Jakarta. Seperti ketika melaju berlawanan arah. Kendaraan roda 2 menerobos arah berlawanan dan peristiwa ini tentunya sangat membahayakan bagi kendaraan lain dan juga bagi pengendara. Wih, Mas, ini bukannya satu arah, Mas, ke sebelah sana? Iya, sekarang. Ini kenapa lewat sini, Mas? Nggak ada jalan lain ya? Jauh, Pak. Jauh? Oh, jauh. Emang tinggalnya di mana? Kuitang. Di Kuitang, jadi lewat sini tembus ke sana berarti? Iya. Oh ya, hati-hati, Mas. Ya, ini salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan adalah dengan melawan arah. Bayangkan mobil dari sana ke sini, sementara mereka dari sana ke sini, padahal ini satu arah. Belum lagi parkir liar yang juga menghiasi wajah Jakarta. Bahkan diketahui parkir liar kendaraan semakin meningkat pada masa PPKM level 3 di Jakarta. Menurut Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Barat Erwansyah, jumlah mobil yang diderek sebelum masa PPKM level 3 hanya 4 mobil yang diderek per harinya. Namun kini menjadi 8 mobil per hari. Polisi seringkali menemukan taksi online lah yang berhenti sembarangan di bahu jalan untuk menunggu pelanggan, namun berakhir menyebabkan kemacetan.
Dari operasi Patu Jaya yang digelar Polda Metro Jaya pada 20 September hingga 3 Oktober 2021, terdapat 2 jenis pelanggaran di jalanan ibu kota, yaitu pelanggaran lalu lintas dengan jumlah pelanggar yang lawan arus mencapai 8.028 kasus, sementara itu pelanggar marka seperti dilarang parkir, dilarang stop, marka lampu lalu lintas mencapai 6.255 kasus. Belum lagi yang tidak mengenakan helm yang mencapai 4.823 kasus. Selain itu, jenis pelanggaran lainnya adalah penyalahgunaan trotoar yang didominasi oleh PKL dan parkir liar di kawasan perumahan, pertokoan, hingga belakang perkantoran. Kawasan rawan penyalahgunaan trotoar diantaranya adalah Kebon Kacang, Tebet, dan Jalan Fatmawati hingga Blok M. Jakarta memang sudah sangat rapih, tapi di beberapa titik seperti di kawasan Monas ini, dan Anda lihat di belakang saya, sangat hijau. Jika seluruh Jakarta seperti ini, maka tentu Jakarta layak untuk dihuni. Namun demikian, perlu kerjasama antara warganya dan juga para pemangku kepentingan untuk hidup lebih tertib agar Jakarta layak disebut Smart City. Saya David Silahoy, Pandu Laras, iNews melaporkan.